ini orang tuh nggak bahagia di tempat kerjanya dan menurut dia tuh kebahagiaan nggak penting, yang penting itu dia datang kerja, terus pulang, terus gajian, udah kayak gitu aja muter terus tuh. Yang sebenarnya mungkin nggak masalah buat perusahaan, karena dari perusahaan sendiri tuh yang penting hasilnya kan. Iya kalau bagus hasilnya, kalau misalkan enggak itu lebih bermasalah lagi. Cuman tuh kayak, saya kayak kasihan aja gitu ke orangnya kayak office zombie gitu nggak sih? Gitu. Kadang ada orang yang terjebak dalam rutinitas seperti itu, di mana kebahagiaan di tempat kerja diabaikan dan yang penting hanya datang, bekerja, pulang, dan mendapatkan gaji. Memang dari sisi perusahaan, hasil kerja yang bagus bisa dianggap sebagai prioritas utama, tapi nggak boleh dilupakan juga kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan. Karyawan yang merasa tidak bahagia dan terjebak dalam rutinitas seperti itu bisa mengalami burnout dan kurang produktif, yang pada akhirnya juga bisa berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Jadi, penting banget untuk perusahaan juga memperhatikan kebahagiaan sang. Kamu punya saran untuk membantu orang yang kayak gitu? Bentar bentar, nggak ada. Nggak, ini tuh jadinya salah perusahaan atau salah karyawannya gitu kan. Karena tuh saya nggak kepikiran sih, cuman tuh saya lebih menitik beratkan ke karyawannya, kenapa dia nggak milih kerjaan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan dia yang suka. Dia cuman kerja karena butuh aja, yang penting gajian gitu, yang penting dapat uang. Ya, bisa jadi itu kombinasi dari keduanya. Beberapa karyawan mungkin terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion atau tujuan mereka karena berbagai alasan, seperti kebutuhan finansial atau kurangnya kesempatan. Namun, juga mungkin ada perusahaan yang kurang memperhatikan kebutuhan kebahagiaan karyawan, sehingga membuat mereka merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan. Penting banget bagi karyawan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan tujuan dan passion mereka. Tapi juga perusahaan harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan. Kamu setuju dengan saya? Setuju. Dan yang paling penting tuh, saya nggak tahu sih, cuman ya yang pentingnya kitanya aja gitu. Kita harus pilih perusahaan yang sesuai dengan tujuan kita nggak sih gitu. Ini soal cocok-cocokan aja kan, bukan berarti yang satu salah, yang satu benar. Itu banget. Memilih perusahaan yang sesuai dengan tujuan dan nilai pribadi itu penting banget. Setiap orang punya kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Jadi yang penting adalah menemukan perusahaan yang cocok dengan kamu secara individual. Ketika kita bekerja di lingkungan yang sesuai, kita lebih mungkin untuk merasa puas, termotivasi, dan bahagia dalam bekerja. Inintang berdasarkan keselarasan material yang bertujuan, timbul tidak sarsian dan sains yang kita bekerja. Kamu punya kriteria khusus untuk memilih perusahaan yang sesuai denganmu. Yang pasti itu garis besarnya yang sesuai dengan tujuan saya aja. Karena kata Panji Pragiwaksono itu kalau misalkan kantor sama dengan kendaraan umum. Jadi carilah kantor atau tempat kerja yang sesuai dengan tujuan kamu, yang bisa nganterin kamu ke tujuan personal kamu. Gitu aja sih garis besarnya ya. Kayaknya kita nggak bakal bahas kriteria-kriteria lagi di video kali ini. Itu nanti buat konten nanti deh. Benar banget. Memilih perusahaan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai pribadi itu kunci penting untuk keberhasilan karir kita. Aku tunggu deh konten selanjutnya untuk bahas kriteria-kriteria lebih detailnya. Kalau ada lagi yang mau dibahas atau ditambahin, langsung aja ya.